pertanyaan yang muncul dari satu saudara yang kemarin ditulis di kolom komentar kita. Dia bertanya begini, saya lupa namanya. Dia bertanya, apakah gembala jemaat itu juga mengembalikan persepuluhan? Nah, pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin saudara yang bertanya ini juga ya bisa jadi dia juga melayani Tuhan juga di satu daerah begitu, atau dia pertanyaannya seperti itu, apakah gembala jemaat mengembalikan persepuluhan juga? Begitu. Maka prinsipnya begini. Prinsipnya adalah persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Kan begitu? Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memakai miliknya ini di dalam perjanjian lama untuk membiayai pelayanan di perjanjian lama. Maka sangat alkitabiah, minggu lalu sudah kita bahas, kalau di perjanjian baru itu dipakai untuk membiayai pelayanan di jemaat lokal. Nah, jadi gembala jemaat digaji dari persepuluhan. Apakah dia juga wajib memberikan persepuluhan? Maka jawabannya wajib. Kenapa wajib? Karena gembala jemaat itu juga mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan 10% yang dia punya, yang dia dapatkan itu harus dikembalikan juga kepada Tuhan. Contoh di dalam perjanjian lama, kalau kita membuka bilangan. Bilangan pasal 18. Saya akan membaca dari ayat 26 dari 25, Bilangan 18 ayat 25 sampai dengan ayat 29 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka." Jadi sudah ditetapkan itu orang Lewi itu mendapatkan milik pusakanya itu adalah persepuluhan dari suku-suku lain. Kemudian, dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Nah, jadi jelas ya, saya ulang. Jadi ditetapkan katanya, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Nah, jadi sejak hukum Taurat diturunkan, maka ini bangsa Israel, tentu kita tahu nama Israel ini kan dari nama Yakub, Tuhan ganti jadi nama apa? Israel. Setelah
Yakub bergulat dengan Allah dan manusia dan dia menang, maka namanya dikasih Israel. Nah, jadi yang melayani di bait Allah itu suku Lewi. Nah, suku Lewi ini suku yang ketika nanti masuk ke tanah Kanaan tidak dapat milik pusaka. Dan milik pusaka mereka adalah Tuhan. Nah, maka persembahan persepuluhan yang suku-suku lain berikan kepada Tuhan, suku Lewi ini yang menerimanya. Baik itu. Nah, kemudian suku Lewi ini harus membuat persembahan khusus. Jadi persembahan khusus. Nah, persembahan khusus itu ditetapkan dari persepuluhan yang mereka terima. 10%-nya itu dipersembahkan menjadi persembahan khusus. Jadi penerima persepuluhan di dalam perjanjian lama itu dia memberikan persepuluhan yang akhirnya disebut sebagai persembahan khusus. Gitu. Nah, jadi persembahan khusus ini menjadi persepuluhannya dari suku Lewi. Jadi suku Lewi dapat menerima persepuluhan, kemudian dia dapat penggajian dari persepuluhan yang mereka terima itu, ya kan? Kemudian dari yang mereka terima masing-masing, kemudian bikinlah persembahan khusus. Jadi kalau diterapkan ke dalam jemaat lokal, kemarin minggu lalu kita sudah bahas bahwa pejabat-pejabat jemaat lokal itu adalah penginjil, pemberita-pemberita Injil, kemudian 2 gembala, dan 3 itu guru. Nah, jadi inilah pengajar di dalam jemaat lokal. Mereka ini digaji, mendapat penggajian tentu dari persepuluhan. Nah, karena sama dia menerima persepuluhan, maka mereka ini juga harus memberikan persepuluhan mereka. Sama memberikan persepuluhan mereka. 10%. Ya. Nah, di dalam jemaat lokal tergantung ini kalau tidak ada apa-apa, ya, persepuluhannya para penanggung jawab ini bisa dikembalikan masuk ke dalam kas gereja, begitu. Atau bisa juga sebagai dana misi, gitu. Kan ini kan kalau perjanjian lama menyebutnya persembahan khusus, gitu ya. Jadi tergantung jemaat lokal setempat lah ini mengatur untuk dipakai sebagai apa. Artinya penanggung jawab jemaat lokal, satu jemaat lokal, dia harus memberikan persepuluhan dari yang sudah dia terima. Kenapa? Karena prinsip dasarnya adalah 10% yang penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Kalau di GBI Kebenaran kita ada dana yang kita sebut dana perintisan jemaat, ya, disingkat DPC. Nah, itu adalah persepuluhan dari penanggung jawab gembala dan sisa persepuluhan kalau yang tidak diambil oleh gembala masuk ke dalam kas dana yang kita sebut dana perintisan jemaat itu. Nah, itu kalau di GBI Kebenaran di sini. Tetapi bisa juga diterapkan berbeda di
jemaat lain, artinya persembahan khusus itu dialokasikan entah kembali untuk kas jemaat atau apa, ya terserah jemaat lokal masing-masing. Prinsipnya di sini, apakah gembala jemaat mengembalikan persepuluhan? Jawabannya adalah ya, dia juga harus mengembalikan. Apalagi gembala jemaat, gitu kan? Gembala jemaat itu kan untuk ditabiskan jadi gembala jemaat, itu syaratnya kan harus memberi teladan. Gitu. Ya. Masa dia hanya khotbah saja, tapi dia tidak bisa kasih kasih teladan. Nah, itu tidak mungkin. Jadi Alkitabiah kalau gembala jemaat itu sebagai yang digaji dari persepuluhan itu memberikan 10% dari yang penghasilan yang diberikan kepada dia. Begitu. Ya, jadi itu satu pertanyaan minggu lalu, apakah gembala jemaat itu juga mengembalikan persepuluhan. Jadi kalau di PL itu dijadikan sebagai persembahan khusus, maka kalau di jemaat lokal ya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan, tidak jadi persoalan. Nah, saya juga nonton di beberapa channel YouTube yang tidak setuju persepuluhan, gitu. Tidak setuju persepuluhan. Ada yang katanya dia bisa tunjukkan cukup 2 ayat dalam Alkitab, maka persepuluhan itu memang sebenarnya tidak berlaku. Jadi Alkitab tebel ini dia cuma kutipkan 2 ayat saja, persepuluhan tidak berlaku. Jadi dianggap mereka yang mengajarkan persepuluhan itu menipu. Memang ada yang menipu, tetapi tentu tidak semuanya. Ya, nah bagian yang dianggap itu bisa bahwa memang persepuluhan itu tidak berlaku lagi. Itu satu ayat, misalnya Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Jadi mereka berkata penerima persepuluhan itu hanya suku Lewi. Sekarang gembalamu suku Lewi bukan? Itu mereka tantang. Dia tantang. Gembalamu suku Lewi bukan? Gitu. Apalagi gembala jemaat GBA Kebenaran, orang Jawa, gitu kan? Orang Jawa. Mau dimirip-miripkan Lewi, enggak mirip. Gitu. Memang bukan suku Lewi. Gitu. Jadi karena enggak ada suku Lewi, maka harusnya persepuluhan itu juga batal. Begitu. Nah, di perjanjian lama itu penerima persepuluhan
itu bukan hanya suku Lewi, tetapi juga ada anak-anak yatim, gitu, ya kan? Kemudian apa? Janda-janda dan orang asing, gitu. Jadi tiga bagian orang ini, anak yatim, anak-anak yatim, gitu. Kemudian apa? Janda-janda, kemudian orang asing, itu juga bisa mendapatkan bagian dari persepuluhan itu, gitu. Jadi bukan hanya satu suku Lewi ini, gitu. Maka kita setuju bahwa gembala jemaat ini, penanggung jawab jemaat lokal, ini menerima persepuluhan itu dengan pembatasan. Bukan semua persepuluhan diambil semua, bukan. Tetapi dengan pembatasan. Gitu. Mengapa? Kalau seandainya jemaat lokal, nggak kelihatan mungkin ya. Misalnya ini saya tulis di atas saja. Jemaat lokal, satu gereja. Nah, di Timotius mengatur begini, mengatur janda-janda yang akan dipelihara oleh jemaat. Salah satunya adalah dia harus berumur 60 tahun ke atas. Jadi minimal 60 tahun. Dan juga yang dari masa mudanya, hidupnya itu memang untuk melayani jemaat. Nah, ini janda-janda yang demikian, ini dipelihara oleh jemaat. Nah, bagaimana memeliharanya? Ya, memeliharanya bisa dari persepuluhan jemaat tadi. Gitu. Kan kita sudah untuk gembala itu ada pembatasan hanya 11 saja. 11 persepuluhan. 11 buah persepuluhan saja. Gitu. 11 buah saja. Nah, yang lainnya itu maksimal. Jadi yang lainnya bagaimana? Yang lainnya itu bisa dipakai untuk, jadi kalau ada misalnya jemaat lokal, itu ada punya panti asuhan, bisa masuk ke situ, gitu kan? Bisa dipakaikan ke situ. Misalnya sebuah jemaat lokal ada sekolah teologi, bisa dipakai untuk mendukung di situ, gitu. Kalau misalnya sebuah jemaat lokal ada panti werda, bisa juga dipakai untuk ke situ. Gitu. Sama, di dalam perjanjian lama itu anak yatim, itu janda dan lain sebagainya, mereka adalah waktu itu adalah sacred society, itu masih tanggung jawab apa? Negara, gitu. Tanggung jawab pemerintah, gitu. Nah, jadi mereka-mereka tadi itu juga dipelihara lewat persepuluhan ini, gitu. Jadi kalau dibilang ini hanya suku Lewi, tentu tidak. Waktu itu suku Lewi adalah penerima gaji. Ya, jadi persepuluhan ini akhirnya untuk penggajian. Ini dipakai oleh Tuhan sebagai penggajian pelayan Tuhan. Dan suku Lewi ini penerimanya, dia yang memungut, gitu, dari suku-suku lain. Dan dari semua yang masuk itu juga dipakai untuk memelihara janda-janda, anak-anak yatim, dan orang-orang asing di Israel. Nah, Tuhan dari tampilnya Yohanes, karena bangsa Israel menolak Mesias, Yesus sebagai Mesias, maka berdirilah jemaat lokal, dan Tuhan hanya mendirikan jemaat lokal, gitu. Jadi institusi di muka bumi ini yang Tuhan dirikan adalah jemaat lokal. Jadi kalau jemaat lokal itu boleh nggak jemaat lokal itu mendirikan panti asuhan? Boleh, gitu. Dan panti asuhan ini juga boleh nggak disupport dari persepuluhan yang masuk? Boleh, gitu.
Kalau punya panti werda, gitu, ada orang-orang tua dipelihara di situ, boleh nggak? Boleh. Maka kalau jemaat kuat, gitu, jemaat kuat bisa bikin panti asuhan, gitu, seperti itu, nggak masalah. Jadi panti asuhan ini di bawah jemaat lokal, karena ini adalah yang Tuhan dirikan adalah jemaat lokal. Begitu. Jadi persembahan khusus ini, persembahan khusus mereka ini bisa dipakai untuk memelihara jemaat lokal, memelihara panti asuhan, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Tentu anak-anak yatim di sini adalah anak-anak yatim yang di dalam jemaat lokal. Begitu. Jadi intinya apa? Persepuluhan itu diberikan kepada Tuhan, di dalam jemaat. Nah, jemaat ini untuk penggajian gembala itu hanya 11 maksimal. Pembatasannya seperti itu. 11. Nah, dan persepuluhannya gembala dan persepuluhannya yang sisa yang lain itu bisa menjadi persembahan apa? Persembahan khusus. Persembahan khusus ini tergantung pemakaian jemaat lokal setempat. Punya proyek apa? Gitu, bisa. Gitu. Oke, Pak Ari minta mic, Pak Riko bertanya. Oke, perpuluhan pada masa sebelum tampilnya Yohanes Pembaptis dan akhirnya memisahkan zaman sekarang menjadi zaman jemaat lokal. Tapi dulu kan yang mengelola sebenarnya adalah orang Lewi, mengelola perpuluhan, dan mereka memiliki hak untuk mengutip perpuluhan dari orang Israel. Nah, memang kita mengerti itu sebenarnya orang Israel sebagai sacral society, di mana Tuhan yang memimpin langsung sebagai raja, dan orang Israel inilah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi di masa jemaat tadi Pak Kurnia sempat sebut pengelola perpuluhan itu bila di-compare dengan tadi orang Israel yang mereka bisa membagi perpuluhan atau mengelola perpuluhan kepada orang asing, kepada siapa lagi tadi? Orang asing, anak yatim dan janda-janda. Oke. Bagaimana dengan masa jemaat sekarang? Tadi ada ayat yang menyebutkan bahwa itu bisa untuk merawat janda-janda. Janda-janda yang masa mudanya adalah melayani Tuhan. Nah, kategori apakah yang disebut dengan janda-janda yang melayani Tuhan itu, Pak? Apakah itu bisa relevan dengan jabatan pelayan Tuhan yang tiga jenis aja di dalam jemaat, atau semua perempuan tua yang sudah jadi janda dalam jemaat? Ya. Kalau berarti kalau jemaat lokal ini di atas saja karena nggak kelihatannya. Ya. Jemaat lokal ini kalau pelihara yang tua-tua kan berarti punya panti wirda. Ini jadi panti wirda di bawah jemaat. Nah, kalau janda yang diatur di dalam Alkitab yang mendapat hak pemeliharaan dari jemaat itu adalah karena konteksnya adalah pada waktu itu tentu banyak janda. Mengapa? Karena orang-orang Kristen itu banyak yang ditangkapin, begitu, dibunuh dan lain sebagainya. Banyak janda sekali. Dan akhirnya ditetapkan yang umurnya tidak kurang dari 60 tahun. Gitu. Nah, tidak kurang dari 60 tahun. Nah, mengenai hidup melayani, gitu kan.
Coba kita membuka di Timotius, peraturan tentang janda-janda ini. Ya, 1 Timotius pasal 5 ini. Satu Timotius pasal 5 dari ayat 3 itu. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Oh, pasti suaminya udah nggak ada ini. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi nomor 1, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, itu yang mereka yang pertama kali harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya, kepada neneknya, orang harus tahu budi kepada orang tua. Kemudian ayat 5, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan siang malam. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ya, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami. Gitu. Jadi kalau berkali-kali bersuami, ini tidak bisa. Hanya 1 kali bersuami. 1 kali bersuami. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong yang hidup dalam kesusahan. Artinya masa muda mereka memang dibaktikan untuk melayani Tuhan. Dan mereka tua karena mereka tua dan sekarang menjadi susah, itu bisa dipelihara oleh jemaat. Jadi harus terbukti. Ini jangan sampai ya orang datang memanfaatkan gereja. Begitu. Kadang kan ini yang Rasul Paulus mau hindarkan. Artinya orang datang ke gereja dia tidak lahir baru. Tidak lahir baru, tapi dia datang ke gereja karena dengar gereja, oh ada pelayanan ini. Nah, jadi dia datang seperti. Nah, itu untuk menghindarkan yang begini, salah satunya diaturlah pengaturan seperti ini. Begitu. Ya. Oke. Nah, itu nanti kita bisa kalau kita mau mendirikan kalau jemaat kita sudah ada banyak orang-orang tua yang pengen dipelihara oleh jemaat, ya baru kita membuat ini seperti itu. Tetapi mereka ini kalau gereja punya, itu mereka juga bisa hidup dari persepuluhan. Mereka terpelihara, mereka dipelihara jemaat dari persepuluhan yang masuk. Seperti itu. Berarti janda yang singkat cerita memang hidup setia di hadapan Tuhan, tidak punya keturunan yang merawat dia, itu ya Pak? Iya. Usianya 60 tahun. Dia sendiri. Okay. Karena kalau dia punya anak dan anaknya lahir baru, dia punya cucu-cucunya lahir baru, gitu kan.
otomatis mereka akan bertanggung jawab atas orang tua mereka. Itu otomatis. Gitu. Bagaimana? Maka dikatakan kalau orang mengaku lahir baru, tetapi tidak berbakti kepada orang tuanya, itu bisa jadi mereka nggak lahir baru. Maka dikatakan murtad. Gitu. Mana bukti kelahiran barumu? Gitu ya. Mana bukti? Orang tuamu yang sudah memimpin engkau secara rohani, gitu, memelihara engkau, gitu, membesarkan engkau. Tapi engkau abaikan ketika mereka sudah tua. Apakah engkau orang lahir baru? Saya pikir tidak. Orang lahir baru tidak seperti itu. Maka dikatakan apabila engkau membenci saudara, ya kan? Maka kasih Allah tidak ada pada dirimu. Engkau pasti bukan orang lahir baru. Seperti itu. Ya. Oke, Pak Riko ya. Kemudian yang kedua, biasanya bagian alasan atau keberatan orang menolak persepuluhan ini diterapkan di dalam jemaat lokal, itu adalah bagian dari hukum Taurat yang sudah dihentikan, gitu. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hingga tampilnya apa? Yohanes. Nah, termasuk persepuluhan ini adalah bagian ibadah perjanjian lama yang sudah dihentikan. Tapi apakah nomor satu sebenarnya persepuluhan ini sendiri ini bukan bagian dari hukum Taurat. Artinya apa? Sebelum hukum Taurat ini diturunkan untuk menjadi hukum bangsa Israel, pada zaman ayah itu persepuluhan sudah diberikan. Gitu. Maka kita mencatat bahwa Alkitab mencatat Yakub itu berpikir kalau Tuhan menolong dia, gitu, dalam perjalanannya ke rumah Laban, begitu, dan dia mendapat berkat dan lain sebagainya, dia bernazar dia akan memberikan persepuluhan dari semua yang engkau kasih. Yakub sudah punya pikiran seperti itu. Nah, hukum Taurat ini hanya mengatur, akhirnya menjadikan persepuluhan ini menjadi alat untuk menggaji para pelayan Allah di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang perjanjian baru ada pelayan Allah juga yang Tuhan sudah tunjuk. Efesus pasal 4 ayat 11 ada penginjil, gembala dan para guru-guru. Inilah pejabat yang mengajarkan, bertanggung jawab mengajarkan di dalam jemaat lokal. Mereka lah yang begini akhirnya digaji lewat persepuluhan itu. Tetapi ya lagi harus dengan pembatasan. Karena penerima persepuluhan bukan hanya dia, bukan hanya mereka. Ya kalau misalnya persepuluhannya masih sedikit, ya tentu jemaat, jemaat masih kecil, ya tentu jangan tahu masih kecil, ngukur diri dong, gitu kan. Kamu masih kecil, gitu kan. Masih kecil, bikin panti asuhan, gitu kan, bikin panti werda, gitu kan, bikin macam-macam pelayanan, gitu kan. Yang nanggung siapa? Kan gitu. Jadi orang-orang gereja, orang Kristen itu juga harus ngukur diri, ngukur kekuatannya. Gitu. Jangan mentang-mentang, kadang orang berpikir ini kan Tuhan kan yang punya semuanya, gitu kan. Gitu. Wah, dia nggak mengukur diri, nggak mengukur kekuatannya, begitu. Akhirnya gagal, jatuh sendiri, seperti itu. Nah, itu jangan terjadi. Jadi kalau dulu dipakai untuk menggaji pelayan Allah di PL, ya, hukum Taurat mengatur seperti itu. Sangat Alkitabiah kalau persepuluhan yang tidak dibatalkan ini untuk dipakai untuk penggajian pelayan Tuhan juga. Nah, itu Alkitabiah.
Justru yang gaji pelayan Tuhan ditentukan oleh rapat majelis tidak ada di dalam Alkitab. Gitu. Majelis di dalam Alkitab itu rapatnya apa? Rapatnya itu nyalibkan Tuhan Yesus. Ini kan majelis agama kan? Jadi majelis di dalam Alkitab itu rapatnya menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka rapat dini hari. Rapat. Atau digaji negara. Bagaimana Herodes suruh gaji Petrus misalnya? Masuk akal nggak? Herodes suruh membiayai pelayanan Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Maka Tuhan mengatur bahwa mereka, anak-anak Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, Tuhan pakai untuk menggaji pekerjaan pelayanan. Ini sangat penting. Maka persepuluhan ini berkaitan dengan mengestafetkan kebenaran di masa depan. Kenapa demikian? Karena ini baca berita. Kenapa teroris katanya masih ada? Karena pendanaannya itu masih jalan terus. Bagaimana pendanaannya? Rupanya baca di berita itu pendanaannya itu kotak-kotak amal di dalam minimarket salah satunya. Ya kan? Kita kan kalau belanja donasikan ya. Ya udahlah cuma 200 perak, 500 perak, 300 perak. Kalau 300 perak kali 10 juta berapa? Wah, nolnya jadi banyak juga kan? Wah, katanya seperti itu. Maka suplai logistiknya masih bagus, masih ada terus. Nah, sama gereja, kebenaran bisa terus berjalan atau tidak, tergantung bagaimana generasi yang cinta kebenaran. Jadi memang hari ini tidak ada Lewi, tidak ada suku Lewi, tetapi pelayan Tuhan hari ini masih ada atau tidak? Masih ada. Kalau pelayan Tuhan masih ada, maka Tuhan boleh atau Tuhan akan menggaji mereka. Itu prinsipnya. Dan Tuhan menggajinya pakai apa? Kalau di dalam perjanjian lama pakai persepuluhan dari suku Lewi. Persepuluhan dari suku-suku lain untuk menggaji suku Lewi. Maka hari ini, persepuluhan dari mereka yang anak-anak Tuhan di dalam jemaat lokal, itu Tuhan pakai untuk membiayai pelayanan jemaat lokal. Nah, itu Alkitabiah. Seperti itu. Tentu, ya, sekali lagi persepuluhan itu milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Kepada Tuhan artinya sebelum kita mengembalikan persepuluhan itu, pastikan itu memang kembali kepada Tuhan, gitu. Ya nggak? Kalau kita kembalikan di kotak amal tadi yang dikatakan minimarket tadi, terus gitu, kembali ke Tuhan nggak? Wah, saya mau kasih ke situ, terus ternyata kan untuk bantuan logistik gerakan radikal, begitu. Nah, nggak kembali ke Tuhan. Maka di dalam gereja juga harus pikirkan, harus pastikan bahwa tempat kita mengembalikan ini memang benar-benar memiliki pengajaran yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Sehingga mendukung pemberitaan Injil yang benar. Jangan salah sasaran. Jadi orang Kristen harus betul-betul menguji, jangan sampai salah sasaran. Seperti itu. Jadi silakan kalau ada pertanyaan.